Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jara Japira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Penegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai DAC dan PWM pada Embedded System untuk praktikum pertemuan ke-6. Pertama, di sini ada pengertian DAC, yaitu Digital to Analog Converter adalah komponen yang digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan kontinu. Berbeda dengan sinyal digital yang hanya memiliki nilai diskrit, DAC menghasilkan output yang lebih halus sehingga cocok digunakan pada aplikasi seperti Arduino, kontrol tegangan, dan sistem yang membutuhkan sinyal analog. Selain itu, DAC memungkinkan microcontroller berinteraksi dengan perangkat analog secara lebih presisi, terutama ketika dibutuhkan perubahan tegangan yang lebih stabil dan bertahap. Lalu di sini ada DAC R2R. Salah satu metode DAC yang paling sederhana adalah R2R ladder. Rangkaian ini menggunakan kombinasi resistor dengan nilai R dan 2R untuk membentuk pembagi tegangan. Keunggulan dari metode ini adalah desainnya yang sederhana, hemat komponen, dan cukup presisi, sehingga sering digunakan pada implementasi DAC berbasis hardware sederhana. Selain itu, rangkaian ini mudah dikembangkan untuk berbagai jumlah bit dengan hanya menambahkan susunan resistor, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan sistem. Lalu ada resolusi dan output range. Resolusi pada DAC ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan, misalnya 8 bit atau 12 bit. Semakin besar jumlah bitnya, semakin banyak level tegangan yang dapat dihasilkan, sehingga output menjadi lebih halus. Nah, selain itu, output range ditentukan oleh tegangan referensi, yaitu Vref, misalnya 0 sampai 3,3 volt, yang menjadi batas minimum dan maksimum sinyal analog yang dihasilkan. Dengan demikian, kombinasi resolusi dan Vref akan menentukan seberapa akurat dan detail sinyal analog yang dihasilkan oleh DAC. Lalu di sini ada PWM, Pulse Width Modulation, yaitu adalah teknik untuk menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur lebar pulsa dari sinyal digital. Sinyal ini bekerja dengan cepat antara kondisi on dan off, sehingga rata-rata tegangan yang dihasilkan dapat menyerupai sinyal analog. PWM banyak digunakan dalam pengaturan kecerahan LED, kecepatan motor, dan berbagai sistem kontrol lainnya. Selain itu, PWM sangat populer pada microcontroller karena mudah diimplementasikan tanpa memerlukan hardware DAC khusus. Lalu selanjutnya ada dati cycle dan frekuensi. Dati cycle di sini menunjukkan persentase waktu sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Misalnya dati cycle 50%, berarti sinyal aktif setengah dari waktu totalnya. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat sinyal tersebut berulang. Dati cycle mempengaruhi besar rata-rata tegangan, sedangkan frekuensi mempengaruhi seberapa halus sinyal yang dihasilkan, jika digunakan terutama jika digunakan bersama filter. Semakin besar dati cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan. Sedangkan frekuensi yang lebih tinggi akan membuat output terlihat lebih stabil dan mendekati sinyal analog. Lalu di sini ada filter RC. Filter RC merupakan kombinasi resistor dan kapasitor yang digunakan untuk menghaluskan sinyal PWM menjadi lebih menyerupai sinyal analog. Ketika sinyal PWM melewati filter ini, komponen kapasitor akan menyimpan dan melepaskan energi, sehingga fluktuasi sinyal menjadi lebih rata. Nilai resistor dan kapasitor sangat mempengaruhi tingkat kehalusan output. Semakin besar konstanta waktunya atau RC-nya, maka sinyal akan semakin halus. Namun, respon terhadap perubahan juga menjadi lebih lambat. Lalu di sini ada DAC versus PWM. Di sini DAC itu menghasilkan sinyal analog secara langsung dengan tingkat presisi yang tinggi sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi seperti audio. Sementara itu, untuk PWM lebih fleksibel dan murah karena hanya membutuhkan sinyal digital. Namun memerlukan filter tambahan jika ingin menghasilkan sinyal analog. Pemilihan antara DAC dan PWM bergantung pada kebutuhan sistem, terutama dari segi presisi dan kompleksitas. Selain itu, DAC juga lebih unggul untuk sinyal yang membutuhkan kehalusan tinggi. Sedangkan PWM lebih cocok untuk aplikasi kontrol yang tidak terlalu sensitif terhadap noise atau reverb. Lalu di sini ada ESP32 dan STM32 untuk DAC. ESP32 memiliki fitur DAC internal dengan resolusi 8 bit yang tersedia pada GPIO 25 dan GPIO 26, serta modul PWM hardware yang disebut LEDC.
Di sisi lain, banyak seri STM32 tidak memiliki DAC internal, sehingga biasanya menggunakan timer PWM dengan fitur capture atau convert untuk menghasilkan sinyal analog semu. Dengan adanya DAC internal, ESP32 lebih mudah digunakan untuk aplikasi analog sederhana tanpa tambahan rangkaian eksternal, sedangkan STM32 lebih mengandalkan fleksibilitas timer untuk menghasilkan sinyal PWM yang presisi. Oke, ini untuk percobaan pertama yaitu DAC voltage output menggunakan ESP32. Dan ini adalah program yang sudah dibuat. Nah, ini dicoba untuk diupload. Nah, untuk uploadnya sudah berhasil. Ini untuk tampilan programnya. Nanti untuk tampilan programnya seperti ini, dan di situ juga ada memunculkan serial monitornya. Nah, ini nanti di sini untuk pinnya itu, yaitu DAC pinnya. Di sini menggunakan pin 25, lalu tersambung ke resistor. Nah, untuk pin 32-nya tersambung dari resistor yang satunya ke LED katoda. Lalu ada dari LED anodanya, itu tersambung ke ground-nya. Nah, di sini tuh programnya sudah coba di-build dan di-run dan sudah sukses. Nah, ini untuk programnya pada VS Code. Nah, untuk cara kerjanya di sini, ini kan pakai osiloskop. Jadi, ketika ketebalan hasil dari sinyal pada osiloskopnya itu semakin mengecil atau menipis, nanti di situ eh, eh, LED-nya itu menyalanya akan semakin meredup. Nah, ini kan dia tebal. Nah, ketika mengecil dia akan meredup. Nah, maka sebaliknya, ketika sinyalnya itu semakin melebar, maka LED-nya akan semakin menyala terang. Itu untuk percobaan satu. Nah, lalu di sini ada percobaan kedua, yaitu mengatur sudut. Dan di sini juga masih menggunakan ESP32. Nantinya di sini ada menggunakan potensio. Lalu ada hasil dari duty cycle-nya, kita masih menggunakan osiloskop juga. Nah, ini untuk programnya. Seperti ini. Nah, di sini untuk percobaan kedua juga di sini menggunakan kontrol sudut ya. Nah, ini menggunakan ada potensio juga, lalu menggunakan servo SG90. Nah, ini programnya itu untuk servo motornya pada pin data masuk ke pin 18, lalu untuk potensiometer dari data ini masuk ke pin 34. Untuk sudutnya nanti yang ditampilkan itu dari 0 derajat, lalu 90 derajat, dan 180 derajat untuk sudut maksimal. Dan untuk servonya nilainya sampai 4915. Nah, ini juga ada serial print yang digunakan untuk menampilkan dari hasil nanti pada serial monitornya. Di sini menggunakan ada baud rate-nya juga, lalu delay-nya 1000. Nah, ini untuk programnya. Nah, ini ada rangkaiannya. Sekarang akan coba di-upload terlebih dahulu untuk programnya. Nantinya itu, setelah programnya sukses di-build dan di-upload, nanti langsung akan tampil serial monitornya. Nah, ini sedang proses upload, sudah sukses, lalu di sini akan memunculkan atau menampilkan serial monitornya. Nah, ini untuk kondisi awalnya masih ada potensionya 0, sudutnya 0, dan duty cycle-nya masih hasil nilai paling terkecil. Nah, ketika potensionya itu kita ubah lebih besar, maka di sini sudutnya pun pada servo akan bergerak.
Nah, di sini juga nilai potensionya akan semakin menaik yang tadinya dari 0. Nah, di sini mencapai sudut 180 atau hasil maksimalnya, lalu untuk potensionya ada 4095. Nah, untuk tampilan pada osiloskopnya itu nanti seperti ini. Ketika semakin kecil nilai pada potensionya, maka hasil pada osiloskopnya pun akan semakin mengecil atau semakin menipis. Dan ketika potensinya semakin membesar dan sudutnya pun semakin berubah, maka nanti hasil pada osiloskopnya itu akan semakin membesar. Nah, sekarang untuk percobaan ketiga yaitu mengontrol sudut menggunakan STM32. Ini untuk programnya, di mana dari program ini servo pinnya terhubung ke PA8, lalu potensionya terhubung ke pin A1 dan PWM-nya ke pin A6. Nah, di sini juga ada rangkaiannya. Di sini kami menggunakan Arduino Uno untuk tambahan extend-nya dan tersambung ke pin servo. Ini untuk tambahannya. Nah, ini untuk program lebih lanjutnya. Di sini menggunakan delay-nya 100. Nah, langsung saja di sini akan kami upload. Setelah terupload dan sukses, nantinya akan tampil serial monitornya. Nah, ini untuk tampilan serial monitornya, ada potensiometer, sudut, dan PWM. Nah, di sini tuh, ketika potensionya diubah atau dinaikkan, maka nanti servonya itu dia akan berputar, dan di tampilan serial monitornya juga akan ikut berubah juga, sesuai potensiometer dan servonya. Nah, di sini juga ada osiloskopnya untuk melihat gelombang sinyal keluaran PWM-nya. Ketika potensiometernya ini diubah semakin kecil angkanya dan sudutnya juga semakin mengecil, maka di sini hasil dari sinyal osiloskopnya akan semakin menipis. Sedangkan sebaliknya, ketika keluarannya makin besar, maka hasil sinyal osiloskopnya pun akan makin besar. Nah, teman-teman, lanjut untuk ke percobaan yang keempat. Nah, percobaan keempat ini yaitu LED PWM dan menggunakan ADC pada ESP32. Nah, di sini itu menggunakan potensiometer untuk mengatur kecerahan LED-nya. Nah, nanti untuk diatur kecerahannya itu menggunakan dati dari PWM-nya. Nah, pada tampilan ini juga dapat terlihat kecerahannya sekitar 50%, 55%. Nah, di sini si kecerahannya itu dapat dipengaruhi melalui potensionya. Nah, ini kan diubah lebih naik. Di sini HP-nya terlalu cerah jadi nggak bisa kelihatan. Nah, ini jadi 100%. Nah, kalau kita ubah ke arah sebaliknya, dia nanti LED-nya itu akan redup atau mati. Nah, jadi 0% untuk kecerahannya. Nah, di sini juga ada wiring-nya. Kurang lebih wiring-nya seperti yang terlihat pada video. Kebetulan saya lupa nyambungnya kemana-kemananya. Nah, mungkin itu saja untuk percobaan keempat. Next akan lanjut ke percobaan kelima. Ini untuk percobaan kelima, yaitu di sini sama masih LED PWM dan ADC, tapi di sini pada STM32. Nah, ini untuk programnya, di mana di sini itu servo pin-nya disambungkan dengan PA8, lalu potensiometernya disambungkan ke PA1, dan LED-nya itu disambungkan ke PA6. Nah, ini untuk program lengkapnya. Pada program ini juga kita mengatur delay-nya yaitu 50. Nah, terus ini untuk rangkaiannya. Langsung saja di sini kita upload. Nanti setelah upload-nya ini sukses atau berhasil, nanti akan langsung menampilkan tampilan serial monitor. Nah, ini tampilan serial monitornya. Nah, di sini kita coba ubah dari potensionya.
Nah, serial monitornya di sini akan berubah juga dan akan semakin tinggi potensionya, maka nilai LED-nya pun akan semakin terang. Tapi jika LED-nya semakin meredup, maka nilai potensionya pun itu semakin mengecil. Nah, ini untuk tampilan osiloskopnya pun sama. Jika pada potensinya nilainya semakin besar, maka hasil sinyal gelombangnya pun akan melebar. Dan sebaliknya, jika potensinya mengecil, maka nilai hasil osiloskopnya pun akan mengecil atau menipis. Itu untuk percobaan kelima. Oke, ini masuk pada project yaitu yang terakhir. Nah, yang di mana di sini tuh kami menggunakan sensor suhu DHT22 di mana ketika suhunya itu di atas 27 derajat Celcius, maka menyalakan warning alarm. Nah, untuk warning alarmnya di sini tuh merupakan LED yang nantinya nyalanya kedap-kedip. Nah, nanti pada tampilan serial monitornya juga akan memunculkan. Nah, ini untuk contohnya, di sini ketika DHT dua-duanya dipanaskan dan suhunya lebih dari yang seharusnya, di sini lampu LED-nya itu akan kedap-kedip. Nah, itu untuk proyeknya. Ya, mungkin sekian dari simulasi pada percobaannya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dan kesimpulannya. Yaitu dalam penerapannya, DAC ini sering digunakan pada sistem audio karena menghasilkan sinyal analog yang lebih presisi. PWM lebih sering digunakan untuk mengontrol servo, motor, dan kecerahan LED karena lebih sederhana dan efisien. Seperti yang sudah saya praktikumkan, di situ kan saya menggunakan servo, terus menggunakan kecerahan LED juga. Nah, secara keseluruhannya, DAC juga unggul dalam hal akurasi sinyal, sedangkan PWM unggul dalam fleksibilitas dan biaya. Sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selain itu, penggunaan DAC atau PWM juga dipengaruhi oleh ketersediaan fitur pada microcontroller serta tingkat kompleksitas rangkaian yang diinginkan. Nah, mungkin sekian untuk modul ke-6 ini, yaitu mengenai DAC dan PWM pada sistem embedded. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.